Shalom. Shalom. Iya adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kemarin gimana sekolahnya? Sekolahnya masih pada offline, masih pada online semua ya? Iya. Enggak, aku udah PTM. Ganjil genap. Offline. Ganjil genap. Oh, ganjil genap. Besok. Udah masuk. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau menaikkan satu pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oke adik-adik, semuanya ambil sikap yang manis. Kita mau berdoa, ambil sikap berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua selama kami beristirahat tadi malam. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di pagi hari ini kami bisa kembali merasakan berkat yang daripada-Mu. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hadirlah Tuhan di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kakak mau nanya deh, Tuhan Yesus itu baik nggak sih? Baik nggak kira-kira? Baik. Baik. Contohnya, contohnya. Contoh kebaikan Tuhan Yesus apa aja coba? Apa aja ayo? Oh ada dia. Apa aja? Patra, contohnya apa Patra? Apa Kak? Contoh kebaikan Tuhan Yesus apa aja? Menyembuhkan Kevin bisa sekolah. Ya, Kevin bisa sekolah. Terus tadi Patra, apa Patra? Menyembuhkan saat sakit. Menyembuhkan saat sakit. Terus apa lagi coba? Ada yang lain apa lagi coba? menolong saat ujian, membantu. Menolong saat ujian. Banyak kan ya pasti? Iya. Iya. Nah, sekarang kita mau
Di Mbak Pur sama Catherine mungkin kemarin dimatikan aja. Di tempatnya Mbak Pur mungkin storing sama Kak Catherine. Oke, nah sekarang kita mau menyanyikan God is so good, tapi ini ada gerakannya adik-adik. Ada yang tahu nggak gerakannya kayak gimana kira-kira? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, gerakannya itu kayak gini. Kalau misalkan nanti di God, tulisan God ini, adik-adik tunjuk ke atas. Pakai kedua jari telunjuknya. Coba kakak mau lihat deh. Kayak gini semuanya. Oke, nah kalau is itu pakai jari ke jari apa ini? Kelingking. Iya, jari kelingking. Nah, good-nya nanti pakai jari Jempol. jempol. Jadi gimana? God is so Ibadah malam-malam ini. good. Oke? Oke. Coba sebentar ya. Nah, Yang siap Mbak. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. oke. Nah, tadi adik-adik udah apa namanya? Udah bilang tuh, udah kasih contoh kebaikan Tuhan Yesus kayak tadi gimana menolong waktu ujian. Terus tadi apa lagi coba? Bisa sekolah. Terus apa lagi? Menyembuhkan saat sakit. Menyembuhkan saat sakit. Nah, itu berarti Tuhan Yesus itu penolong kita yang selalu menolong kita, ya nggak? Setuju nggak? Nah, sekarang lagu selanjutnya kita mau menyanyikan Yesus satu-satunya. Dan percuma lah. Kan mau nyanyi gak buka suara. Sebentar ya adik-adik. Iya Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali
kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Tapi sebelum kita membaca ayat hafalan yang di minggu ini, kira-kira masih pada ingat nggak ayat hafalan yang di minggu lalu itu dari mana? Ada yang Yosua masih ingat? 1 ayat 9. Dari Yosua Yosua 1 1 ayat 9. ayat 9. Nah, siapa yang mau nyoba? Nyoba buat apa? Ya nyoba bilang apa? Bacain ayat hafalannya. Siapa yang mau nyoba? Kevin, oke Kevin. Patra. Yosua 1 ayat 9. Eits, gak boleh baca Alkitabnya Kevin. Ayo, apa nggak Kevin kira-kira? Enggak terlalu. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu. Coba dibacain aja. Ya, abis Kevin, Patra baru NC ya. Oke? Oke, coba Kevin bisa dibacain lagi. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tertawar hatimu, janganlah kecut dan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yeay, hebat Kevin. Terima kasih Kevin. Sama. Oke, nah selanjutnya tadi siapa setelahnya Kevin? Patra. Oke. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, terima kasih Patra. Selanjutnya tadi setelahnya Patra, siapa ayo? Oke, Ensi. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, keren. Terima kasih, Ensi. Ada yang lain, ada yang hafal nggak ayat hafalannya minggu lalu? Oh, Angel, ayo Angel. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Keren, terima kasih Angel. Terus ada yang hafal lagi nggak kira-kira? Siapa lagi ya? Oh, Jessie. Ya, Jessie boleh. Habis itu Gaby. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai dan engkau kemanapun engkau pergi. Oke, keren sekali. Terima kasih, Jessie. Loh, Gaby kenapa nggak jadi, Gaby? Gaby jadi nggak? Ada tuh vitamin C, vitamin D di situ. Di situ. Oke, kalau gitu, apa ada yang mau nyoba buat bacain ayat hafalnya lagi? Oke, kalau gitu kita mau baca ayat hafalan yang buat di minggu ini ya. Semuanya adik-adik bisa buka dari 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, kita baca bareng-bareng kalau gitu ya. Oke? 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 2 3 Korintus pasal 3 ayat 17. sebab Sebab Tuhan adalah roh, dan di dan di mana mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang kedua, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang terakhir, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jangan lupa ya hafalannya dihafalin, dicatat di Alkitabnya, ditandain pakai stabilo. Nanti minggu depan bakal ditanyain sama kakaknya, oke? Siap. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk, kita mau belajar firman Tuhan sama Bu Pur, sama Kak Sila. Tapi sebelum itu, mari kita menaikkan satu pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Untuk Bu Pur dan Kak Sila. Shalom adik-adik. Mana suara? Salam. Sudah siap Alkitabnya? Ya, salam. Sudah siap Alkitabnya? Salam. Shalom. Ya. Mana Alkitabnya sudah siap di depan?
Sudah. Kalau sudah, kita berdoa dulu ya. Iya. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, buka hati kami agar kami bisa mengerti setiap apa yang kami dengar saat ini, Tuhan, yang akan disampaikan oleh Kak Sila. Dan kami akan membaca firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti maksud dari firman Tuhan pada pagi ini. Sehingga ketika kami pulang, ketika kami kembali ke aktivitas kami bisa memiliki kekuatan dasar dalam iman kami, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sudah? Alkitabnya sudah dipegang semua? Sudah. Kalau sudah, kita Korintus 3, 2 Korintus 3, ini nih. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Ayo. Kasihlah kalau firmannya dimunculin Kak. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah semua diperhatikan, akan saya bacakan karena pembacaan hari ini agak ini yang kata-kata dari firman ini agak ribet, jadi adik-adik dengerin saja ya. Dengerin sama perhatikan baik-baik supaya nanti kalau ditanya Kak Sila mengenai cerita ini adik-adik bisa menjawab ya. Siap ya? Kalau sudah siap, saya akan bacakan mulai dari ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah itu, sebab, saya ulang ya ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat yang terakhir 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Amin. Itu tadi pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengar penjelasan dari Kak Sila. Silakan Kak Sila. Bisa ya. Jadi ceritanya firman Tuhan hari ini adalah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, mencerminkan kemuliaan, tampilkan gambarnya yang tentang Musa, Pak. Nah, Kak Grace. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Nah, pada waktu Musa turun dari gunung, kedengaran ya suaranya Kak Sila ya. Pada waktu Musa turun gunung, wajahnya Musa itu bersinar, ya. Wajahnya bersinar. Dan Musa nggak menyadari kalau wajahnya itu bersinar berkilau. Bersinar itu apa? Kalau adik-adik lihat matahari, ada keluar sinar ya. Iya. Nah, seperti itu wajahnya Tuhan, wajahnya Musa itu bersinar seperti ada kena matahari. Nah, bangsa Israel takut ya pada waktu Musa. Israel lari ya dari Musa. Pada waktu orang Israel sudah lari dari Musa panggil, sini jangan takut ya, aku nggak apa-apa. Wajahku bersinar ini karena apa? Tadi bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, tetapi sinar wajahnya yang ada pada Tuhan Yesus, pada Musa itu tidak selamanya bercahaya terus ya. Tapi cahayanya itu memudar, lama-lama Musa tidak, kalau Musa tidak ketemu lagi Tuhan, cahaya berkurang lagi. Tapi kalau Tuhan panggil lagi ketemu Musa, wajah pada waktu di dalam 2 Korintus ya, PPT-nya bisa dikeluarkan, Kak. Oke, ada bisa kelihatan ya. Pada waktu Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Korintus, mau mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan pada waktu zaman Musa, ya, wajahnya yang bercahaya itu bisa memudar. Tetapi kalau kita anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, gambar selanjutnya Kak Abe. Kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, maka firman Tuhan akan disingkapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan Roh Kudus yang di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan mengingatkan kita firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Nah, misalnya, adik-adik pernah rasa kalau waktu dijadikan ketua kelas, ada rasa takut? Aduh, nanti aku jadi ketua kelas bisa enggak ya? Nah, terus di hati adik-adik ada yang ngomong, ayo jangan takut, coba ingat ayat hafalan yang tadi. Ayat hafalan yang tadi dari mana ya?
Yosua 1 ayat 9 berkata apa? Jangan takut, aku menyertai engkau. Nah, apalagi misalnya waktu adik-adik sedih, lalu ada ayat yang mengikatkan adik-adik di dalam hati. Ayo ingat, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Oh iya, di dalam Filipi 4 ayat 4. Terus misalnya kalau adik-adik lagi sakit, nah waktu adik-adik sakit, adik-adik diingatkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan saya. Nah, itu menunjukkan bahwa pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyingkapkan firman Tuhan, sehingga kita selalu mengingat dan melakukan firman Tuhan. Nah, pada waktu kita melakukan firman itulah, hidup kita bercahaya. Nah, coba Kak Sila mau tanya, adik-adik juga siapkan. Bercahaya itu seperti apa sih Kak? Masa kita bersinar-sinar? Adik-adik bersinar enggak? Hari ini kelihatan enggak sinar-sinar? Di wajahnya adik-adik, Kak Sila tanya. Enggak bersinar-sinar kan? Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bercahaya? Adik-adik sudah lihat cerminnya? Share screen-nya dipindah dulu Kak Abe. Kak Sila mau lihat adik-adik. Nah, sudah bawa cermin? Coba ditunjukkan ke Kak Sila cerminnya. Ada bawa cermin? Iya. Sekarang coba adik-adik lihat di cermin wajahnya. Oh, jangan ditunjukkan ke Kak Sila cerminnya. Cerminnya dibalik ke wajahnya adik-adik. Nah, coba adik-adik tersenyum sama cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya adik-adik ya, wajahnya Kak Sila. Kalau tersenyum, di cerminnya tersenyum enggak? Nah, tersenyum ya. Coba kalau adik-adik tertawa, kelihatan giginya? Nah, cerminnya cantik? Cantik ya. Cerminnya ganteng. Coba Kak Sila mau tanya. Sekarang wajah marah, cemberut. Coba wajahnya cemberut. Berani lihat cermin enggak? Wajah marah. Bagus apa jelek? Nah, sama seperti itu ya. Jadi, adik-adik mencerminkan kemuliaan Tuhan itu sama seperti kita melihat orang lain melihat kita. Ya, kita tadi melihat diri kita. Kalau senyum, cantik ya, ganteng. Tapi coba kalau marah-marah dilihat di cermin. Orang nggak suka yang lihatnya ya. Nah, sama seperti itu. Mencerminkan kemuliaan Tuhan, seluruh hidup kita itu disaksikan oleh banyak orang. Coba Kak Abel lihatkan gambar yang bercermin. Adik-adik. Nah, kalau bercermin kan cantik. Ada kalau yang marah ini. Nah, wajahnya mencemberut, kurang bagus ya. Nah, bagaimana hidup kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kita melakukan seluruh firman Tuhan. Apa? Mencerminkan firman Tuhan dalam bentuk apa saja? Melalui wajah, perkataan, tersenyum, wajah kita suka bersukacita, wajah kita tidak menunjukkan wajah cemberut, atau wajah murung sedih kayak buah pepaya yang panjang. Nah, tetapi wajah kita terlalu tersenyum. Yang kedua melalui apa? Perkataan kita harus apa? Baik. Perkataan baik. Perkataan kita harus menghibur, harus sopan, pinter. Apalagi? Ayo, perkataannya apa? Tidak boleh omong kotor. Tidak boleh omong kotor. Nah, tidak boleh mesuh. Ya, orang bilang mesuh. Tidak boleh kalimat itu keluar dari diri kita. Apalagi yang ketiga apa tadi? Tingkah laku. Itu mencerminkan kemuliaan Tuhan itu melalui perkataan, perbuatan, dan wajah. Kalau melalui tingkah laku itu apa? Tidak boleh berantem. Siapa yang masih berantem? Terus kalau disuruh mama papa mau mengerjakan. Terus apa lagi? Ada yang bisa bantu Kak Sila jawab? Melalui tingkah laku?
Ya, berbuat baik. Teman. Ya, menolong teman. Membantu mama membersihkan tempat tidur juga melalui tingkah laku yang baik. Nah, semua itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Tuhan Yesus kan sudah tinggal di hati kita. Selalu mengingatkan firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa Tuhan senantiasa mengingatkan kita? Kita rajin apa? Membaca Alkitab. Kita rajin berdoa. Ya, adik-adik rajin memuji Tuhan. Ya, jadi jangan lupa setiap hari kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa supaya hidup kita bisa mencerminkan kemuliaan siapa? Tuhan. Ya, sama seperti Musa. Musa rajin bertemu dengan Tuhan sampai wajahnya bercahaya. Tetapi saat ini kita bukan hanya bertemu saja sama Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita sehingga seluruh hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau mencerminkan kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus baik, berarti kita juga harus jadi anak yang baik, ya. Adik-adik bisa melakukannya? Bisa ya? Raka? Bisa? Bisa. Oh, pintar. Sharon, Deo bisa? Bisa. Pintar. Semua kita bisa. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam doa. Siapa yang mau bantu Kak Sila berdoa menutup firman Tuhan? Nah, Kak Sila mau tanya. Siapa yang berani? Patra? Bisa berdoa menutup firman Tuhan? Bisa Kak Sila. Oke, silakan Patra. Kita adik-adik berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Ayo, Sharon. Ayo, Kak Sila. Kak Sila minta berdoa semua. Lipat mata, tutup mata, lipat tangan. Silakan Patra. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dalam pelajaran tentang firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas Kak Sila yang telah memberi kami pelajaran firman pada hari ini, Tuhan. Tuhan berkati firman pada hari ini, biarlah firman-Nya menjadi berkat bagi kami, Tuhan, dan kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak yang baik di dalam firman itu. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Patra, Tuhan memberkati. Silakan Kak Abai. Halo, tes ya. Terima kasih Kak Sila, terima kasih Bu Pur. Nah, sekarang sebentar, Nah, sekarang waktunya kita buat kasih persembahan adik-adik. Nah, adik-adik, uang persembahannya kalian bisa dititipin ke mama atau papa buat diberikan ke kantor gereja. Nah, sekarang kita mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Oke, sama-sama adik-adik yang di rumah juga ikutan nyanyi ya, oke? Oke. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Adik-adik semuanya
ambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Yang masih main-mainan, yuk kita ambil sikap berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami Tuhan dapat berguna untuk dapat memperluas kerajaan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi tuh firman Tuhannya tentang apa sih kakak mau tahu dong? Tentang apa coba? Musa. Musa. Tentang Musa. Kenapa kira-kira Nabi Musa? Tentang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Iya, tentang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tadi gimana caranya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bisa lewat apa kira-kira? Wajah, perkataan, tingkah laku. Nah, kalau lewat wajah harus apa berarti? Harus selalu Senyum. Kayak senyum. tersenyum. Boleh nggak cemberut gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau lewat perkataan, contohnya kayak Harus gimana? tidak boleh berkata kotor. Ya, nggak boleh Kata berkata yang kotor. baik. Berkata yang baik, terus apa lagi? Sopan. Terus sopan. Nah, kalau lewat tingkah laku tadi gimana contohnya? Menolong yang sedang kesusahan. Taat pada orang tua. Ya, menolong orang lain, menolong teman, taat sama Taat orang kepada tua. orang tua. Hormat sama orang tua, taat sama orang tua. Ada lagi? Apa coba kira-kira? Membantu orang tua. Membantu Tidak orang boleh tua. bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Iya, benar. Kira-kira adik-adik mau nggak melakukan hal itu semuanya di dalam kehidupan sehari-hari? Mau. Bisa ya, harus bisa ya. Oke? Bisa. Ada warta PAKB. Oke, ini ya, yuk kita tonton sama-sama videonya. Ya, jadi teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Februari. Selamat ulang tahun, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita udah masuk di akhir ibadah kita, akhir ibadah sekolah minggu kita. Tadi kan adik-adik bilang tuh, mencerminkan kemuliaan Tuhan itu bisa lewat wajah, bisa lewat perkataan dan perbuatan. Nah, contohnya salah satunya lewat perkataan. Kalau lewat perkataan, kita harus ngomong hal-hal yang baik, ngomong hal-hal yang dikehendaki sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan Ku Suka Menuturkan. Adik-adik bisa sama-sama, kita nyanyi sama-sama ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar
kamanuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu ini. Adik-adik bisa, kita mau tutup dalam doa, adik-adik bisa ambil sikap berdoa semuanya, duduk yang manis, yang masih mainan sama samping-sampingnya. Yuk kita mau berdoa dulu sebentar yuk. Ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kak Abe, jangan lupa doa untuk yang ulang tahun. Iya Kak Nancy, oke terima kasih Kak Nancy. Yuk. Lali. Oke, yuk mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mencerminkan kemuliaan-Mu lewat wajah, lewat perkataan, dan lewat tingkah laku kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Ada Kiara, Gaby, Felicia, Ino, Geo, Daud, dan Makayo Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertambahan umur 1 tahun yang telah Engkau berikan kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati mereka selalu beserta mama, papa, kakak, adik, dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan selalu sertai kami, Tuhan selalu jaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Amber, Kak Sina. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak.